Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran instalasi motor listrik untuk kelas 12 masih dengan materi Zilio Smart Relay. Nah, hari ini kita bagaimana akan menginstal software Zilio Smart Relay, kemudian bagaimana mengoperasikannya. Ya, kita lanjut saja. Kita langsung ke sini. Bisa langsung sini lebih dekat. Ya, nah ini pertama-tama kita buka dulu, kita ambil dulu, ambil softwarenya. Di komputer ini kita simpan softwarenya. Ini ada dua versi, ada versi 51 dan versi 50. Versi 51 yang terbaru, yang 50 versi sebelumnya. Dua-duanya bisa dipakai, terserah. Nah, bagaimana kita ambil dulu yang versi 50 saja. Kemudian kita untuk menginstalnya langsung klik auto run. Auto run. Nah, ada pilihan bahasa di sini. Bahasanya ada pilihan. Yang paling familiar adalah bahasa Inggris. Oke, kita klik OK. Nah, dia mulai menginstal. Langsung next. Nah, ini ada pilihannya, kita next juga, yes. Nah, pilihannya ini akan bisa diinstal di C, program file Schneider Electric Zilio Soft 2. Di C berarti. Untuk di sistem pada komputer. Next. Oke, ini ada untuk readme-nya, pakai petunjuknya. Gak usah. Kita finish saja langsung, finish. Nah, begitu finish di komputer, layar monitor komputer kita akan muncul ini namanya shortcut. Di sini kita klik nanti bisa jalan. Langsung kita coba jalankan. Ini kita minimizekan saja dulu, kita kecilkan layarnya. Kita ambil langsung ini. Double klik, ada pilihan create new program. Ada open on existing program. Nah, kita kalau mau mulai, kalau kita mau ambil file yang sudah tersimpan di sini. Kalau yang baru saja ditutup atau baru saja dibuka programnya yang baru dijalankan, kita ambil yang ini, open recently. Ya, kemudian kita buka ini aja untuk program baru, create new program. Ini ada 6 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sesuaikan jenis Zilio yang kita pakai. Nah, Zilio yang kita pakai, kita ambil di sini. Kebetulan kita yang punyanya ini. Kita pakai Zilio yang ini. 26 IO with extension. Ya, kita klik di sini. Nah, kemudian pilihannya juga ada di bawah. Ada di bawah. Nah, yang kita punya, yang kita miliki di sekolah ini. Kita ambil ini. Salah satu kelebihannya di sini inputnya 220. 100 sampai 240 AC. Jadi kita tidak perlu memakai sumber DC untuk menghidupkan, mengaktifkan Zilio-nya. Kita pilih di sini. Setelah kita klik, kita next saja. Next. Nah, di sini ada pilihan lagi. Ini untuk extension. Kalau kita tambah extension itu tambahan input dan output. Kita tidak pakai itu, kita langsung saja next. Ya, kemudian juga di sini ada dua pilihan, ada ladder, ini diagram tangga, ladder, kemudian ada FBD. FBD itu gerbang logika. Ini biasa orang elektronika yang pakai. Kita suatu saat mungkin bisa belajar ini juga. Oke, kita pilih yang ladder. Ya, kalau mau pakai FBD tinggal pindahkan di sini. Kita pilih yang ladder, kemudian next. Nah, ini tampilan layarnya penuh. Tampilan layarnya penuh. Ya, lanjut kita mulai bagaimana cara memakainya. Yang pertama di sini ada simbol di materi yang telah dibagikan juga ada. Ini simbol input. Input ini sama seperti saklar. Kalau yang ini sama dengan saklar. Artinya posisi awalnya kalau kita klik sekali dia akan posisi bekerja. Klik sekali lagi kembali ke posisi awal. Kalau ini sama dengan tombol. Ini output internal atau input bantu internal. Ini
output eksternal. Ini akan dihubungkan dengan output eksternal. Kalau kita menghidupkan motor lewat kontaktor, key ini kita pakai, nanti kita hubungkan dengan kontaktor, kemudian kontaktornya yang akan mengaktifkan atau menghidupkan motornya. Kemudian ini timer, ini juga timer harian atau sampai bulanan, tahunan. Kemudian ini counter dan komparator. Lanjut, kita sampai di sini saja dulu. Kita awali dulu dasarnya. Kita ambil I atau input. Ambil I1, klik di sini, kita klik tahan. Kemudian kita geser, kita letakkan pada posisi 1. Kontak 1. Nah, ini posisi pertamanya adalah NO. Kalau kita mau merubah jadi NC, kita klik kanan pada mouse. Nah, ada P tadi ini. Kita tinggal ganti. Normally close. Maka dia akan jadi NC. Kita ambil input kedua, I2. Kita letakkan pada posisi selanjutnya di kontak nomor 2. Ini tetap NO. Kemudian kita pakai output. Kita ambil output key. Nah, yang kita ambil adalah yang ini. Untuk output. Kalau yang ini kontak output. Nanti kalau kita buat pengunci, kita pakai yang ini. Oke, kita ambil ini. Kita letakkan pada posisi coil. Nah, kita tinggal hubungkan, tinggal mengklik garis-garis ini, diklik, maka dia akan terhubung. Jadi garis. Terhubung. Ini baru rangkaian on off atau DOL. Kalau kita mau pakai pengunci, kita tambah, kita ambil key tadi. Kita ambil key 1, kontak. Ini kontak. Kontak kita letakkan di bawah NO. Kita hubungkan ke atas. Ya, kita hubungkan ke atas, ini terhubung. Nah, kalau kita mau tahu ini rangkaian ini sudah bekerja atau tidak, ini bisa disimulasikan dengan mengambil ini lambang S di sebelah kanan atas. Lambang S, setelah diklik muncul ini run, stop, dan pause. Nah, kita klik run. Ya, jalan, run. Ini tanda ini sudah bekerja. Nah, ini bisa langsung disimulasikan dengan mengklik ini. Kita klik ini, double klik. Kalau klik sekali dia hanya akan terhubung terus. Karena fungsinya untuk pemicu. Ini klik sekali lagi. Nah, ini bekerja. Artinya sudah jadi garis merah, dia akan bekerja. Ini dikunci. Penguncinya. Ya. Kemudian kalau kita matikan tinggal klik ini 2 kali. Nah, kan posisi awal ini mati. Tapi kalau kita juga mau lihat yang lebih bagusnya, di sini kita munculkan lambang-lambang ini. Kita klik inputnya, display ini I. Ini muncul. Kita geserkan ke bawah supaya dia tampilannya bisa nampak semua. Ya, kemudian ini lambang lampu, ini key. Dia muncul di atas. Key. Kita geserkan ke bawah di sebelah lambang ini. Nah, ketika kita simulasikan, ini akan nyala. Lampu ini key 1. Ini lambang dari key 1 ini lampunya. Kita simulasikan. Nah, kita bisa klik di sini juga. Kalau tadi kita klik di sini, ini bisa kita klik sini. Ini masih tetap bisa kita klik di sini. Ya, kita klik di sini aja, klik 2 kali. 1, 2. Ini untuk off ya, I1 ya. Kita ambil yang I2. 1, 2. Nah, nampak lampunya nyala. Berarti key-nya bekerja. Key 1. Kita matikan, klik di sini. Oke, lampunya mati, key-nya kembali posisi awal. Oke, kita coba lanjut. Bagaimana kita mau buat berurutan atau bergantian. Kita stop dulu. Ini kita ambil ini, kita stop simulasinya. Stop, kemudian kita ambil ini. Edit. Maka dia akan muncul hilang simulasi, kembali ke menu edit. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat rangkaian ini? Tadi DOL, ini bagaimana kita buat rangkaiannya jadi berurutan. Nah, kalau yang namanya berurutan berarti hidup yang pertama baru hidup yang kedua. Kalau ada yang ketiga berarti setelah kedua baru bisa yang ketiga dan seterusnya.
kita pakai, kita tambah, ini ada I1 tadi sudah kita pakai, I2 sudah kita pakai, kita tambah I3. Kita letakkan di sini I3. Kita hubungkan ke atas ya, I3, tapi ini enggak. Kita hubungkan ini akan terhubung jadi. Artinya ketika ini nyala, yang bawah juga nyala. Jadi yang kita hubungannya ini. Kemudian kita garis ini atau kita ambil key 2. Kita pindah letakkan di posisi ini. Ya. Maka I2 output 2 kita hubungkan. Nah, supaya dia ketika ini hidup dulu, Q1 bekerja dulu, baru bisa Q2. Kita tambah di sini kontak Q1 NO di sini. Nah, kemudian kita ambil pengunci kontak NO Q2 sebagai pengunci. Oke. Nah, kita coba simulasikan. Oke, kita turunkan ini dulu dikit. Kita turunkan. Oke. Nah, lihat, kita aktifkan I2. Ini belum run, kita run dulu. Ya, nampak run kalau dia ini bekerja itu nanti run. Oke. Kita aktifkan I2. 2 kali tetap klik Q1 aktif. Berarti output 1 aktif. Kita aktifkan klik I3 2 kali. Q2 aktif. Kalau kita mau matikan, kita klik I1. Oke. Bagaimana? Bisa nggak langsung Q2 aktif? Kita coba dengan menekan I3. Nggak bisa. Kenapa? Artinya apa? Ketika Q1 ini aktif, ini terhubung, barulah bisa Q2 aktif. Oke, itu untuk yang rangkaian kontrol yang berurutan. Selanjutnya bagaimana kalau kita merubah jadi otomatis? Nah, kita perlu timer untuk otomatis. Kita stop dulu ini. Kita stop. Kita ambil edit. Kita perlu tambah timer. Nah, timernya kita ambil ini. Kita ambil T. Ini. Kita ambil T. Kita letak di sini. Ya, T1. Ya, kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan. Kemudian yang ini I3 kita ganti jadi kontak timer 1. Ini kontak. Kita ganti. Kita ubah. Nah, ini. Udah, ini jadi Q1 kita ganti. Ya, jadi T1 kita ganti. Kemudian kita setting timernya untuk menyetingnya. Kita atur waktunya. Kita klik 2 kali, double klik. Nah, ini pilihan timer. Timernya ada banyak pilihan. Function A aktif, control held down aktif. Ini di materi yang dibagikan sudah ada. Kita ambil saja yang A, fungsi A. Kemudian pengaturan waktunya di sini. Ini dalam milisecond atau milidetik. Kita ganti yang di sini diketik ya. Klik di sini, kita ketik. Kita mau atur berapa? 5 detik. Kita ketik di keyboard angka 5, maka dia berubah jadi 5. Kemudian di OK kan. Oke, selesai. Kita coba simulasikan. Klik simulasi, run. Ya. Kemudian kita coba jalankan. Klik I2. Langsung Q1 hitungan detik, 5 detik. Nyala. Q2 otomatis dia nyala setelah 5 detik. Kita coba matikan. Mati. Kita ulang lagi. 1 2 3 4 5. Pas 5 detik Q2 menyala. Itulah contoh bagaimana mengoperasikan program dari
Zelio Smart Relay. Zelio Soft 2. Softwarenya Zelio Soft 2. Ya, kita stop. Klik I1, kita stop. Kita kembali ke stop juga simulasinya. Kita stop simulasi, kembali ke edit. Nah, bagaimana menyimpan filenya? Ini caranya, ambil file, kemudian save atau save as, ambil. Kita simpan di mana mau kita simpan? Terserah. Ya, mari kita simpan di sini, di F. Kemudian kita buat aja di sini, langsung kita kasih nama, latihan. Oke, simpan di F, latihan. Nanti tampilannya seperti ini, nanti latihan, nama apanya, extensionnya ZM2. Oke, save. Maka dia akan tersimpan, namanya di sini muncul latihan. Oke. Kemudian ada satu lagi yang perlu dijelaskan, perlu disampaikan. Ini tampilan ini dalam tampilan namanya electrical symbol. Nah, bagaimana kalau kita mau ganti tampilan jadi ladder symbol? Ini kita ambil di sini, display. Nah, ini electrical symbol. Jadinya seperti ini simbolnya. NO, yang ini NC. Ya, kalau kita ganti ladder symbol seperti ini. Nih, ini NC-nya, ini NO-nya. Gak ada masalah, hanya simbol saja. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.